lagi rame nih. Jadi, bapak yang pakai peci hitam ini bilang, kalau santet itu halal, saya santet pak. Terus, yang mas-mas rambut merah ini bilang pula, kalau bisa buktikan santet itu kepada dia bakal kasih rumah di mana aja, tinggal pilih. Terus ditambah duit 25 juta lagi. Siapa yang gak mau ya kan? Mas ini sering bilang tuh buat nyantet dia. Tapi sampai sekarang belum ada bukti gak sih? Gue tahu lu sebenarnya siapa mas. Dan di ayat Al-Quran pun menyebutkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu. Ada lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Permasalahan santet ini ada apa enggak ya? Tulis di komentar. Mana dalil santri boleh jalan jongkok? Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ta'allamu wa'allimu wa tawadhu'u li mu'allimikum. Belajarlah dan mengajarlah dan bersikaplah tawadhu untuk guru-guru kalian. Nah, itu hadis di situ dimaknakan luas. Adapun kalau jongkok memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada hadis yang juga dalam riwayat Imam Tirmizi nomor 2728. Nabi ketika ditanya ayan hanilahu, apakah saya harus merunduk sama orang? Jawabnya Nabi, jangan. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, wa yukrahu fi dhuhri fi kulli hal. Dalam kitab Majmu' halaman 635, makruh hukumnya merunduk menghadap kiai atau guru, kata Imam Nawawi. Tetapi kata imam, ya, kita harus sampaikan ketika ada perbedaan pendapat. Kata Imam As-Safarini dalam kitab Ghadaul Albab juz 1 halaman 256, anna tahiyyata bin hina'i dhahri jaizun, bahwa jalan jongkok menuju kiai itu boleh. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa video terkait kasusnya ya, yang melibatkan antara pesantren dan stasiun TV Trans 7 ya, hingga tagar boykot. Nah, ini kita lihat lagi kontroversi antara lain beberapa komentar juga dari para netizen ya, dan infonya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe Ukui Kelvin ya. Dan aku ada di channel kedua yaitu Kelvin Reaction. Kalian bisa lihat juga di akun YouTube aku yang kedua ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Kita bareng-bareng tonton, kemudian kita reaction ya guys. Kontroversi yang melibatkan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan stasiun televisi Trans 7 terjadi karena adanya tayangan dalam salah satu program Trans 7 yang dinilai telah melecehkan dan menyinggung kehormatan kiai dalam lembaga pesantren. Program yang dimaksud adalah Expose Uncensored yang di Trans 7. Tayangan tersebut menyoroti tradisi yang ada di pesantren yang merupakan bentuk takzim penghormatan dan khidmah pengabdian santri kepada kiai, seperti tradisi mencium tangan atau pemberian amplop. Narasi yang digunakan dalam tayangan tersebut dinilai sangat negatif. Narator atau pengisi suara di program tersebut menyiratkan tradisi-tradisi tersebut sebagai bentuk feodalisme dan menuduh bahwa pemberian amplop dari santri atau alumni membuat kiai menjadi kaya raya, bahkan membandingkannya dengan mobil mewah yang disebut-sebut milik kiai.
Tayangan ini memicu gelombang kemarahan dan protes keras dari komunitas pesantren, terutama alumni dan santri Lirboyo, serta organisasi keagamaan seperti PBNU dan GP Ansor. Di media sosial, tagar boykot Trans 7 sempat ramai disuarakan. Protes juga dilakukan secara fisik, termasuk unjuk rasa di kantor Trans 7 dan di beberapa daerah. Para alumni dan komunitas pesantren menuntut Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka kepada kiai dan keluarga besar pesantren, mencabut tayangan tersebut dan membuat program edukasi yang berimbang tentang pesantren. Pihak Trans 7 kemudian mengakui kelalaian dan menyampaikan permohonan maaf resmi kepada Pondok Pesantren Lirboyo. Mereka mengakui tidak melakukan sensor secara mendalam terhadap materi dari pihak luar yang menyinggung tersebut. Perwakilan direksi Trans 7 termasuk Direktur Produksi mendatangi langsung Pondok Pesantren Lirboyo untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Meskipun permintaan maaf telah disampaikan, pihak pesantren melalui juru bicara berharap permintaan maaf datang langsung dari pimpinan tertinggi Transmedia, Bapak Khairul Tanjung, sebagai bentuk tanggung jawab moral yang lebih besar. Komisi Penyiaran Indonesia juga turun tangan dan mengambil tindakan. KPI memutuskan untuk menghentikan sementara penayangan program Expose Uncensored Trans 7 karena dinilai melanggar regulasi penyiaran. Oke guys, jadi singkatnya kasus ini adalah polemik antara media dan komunitas pesantren yang dipicu oleh narasi negatif dan tidak sensitif dalam tayangan Trans 7 mengenai tradisi kiai dan santri yang dianggap merendahkan marwah pesantren. Gara-gara acara Expose 3 Waduh, kejadian seram hampir terjadi ke Trans 7 hal ya. mengerikan ini hampir saja kejadian ke Trans 7. Mau disantet. Di salah satu video yang bisa dibilang ini adalah mediasi sama Trans 7, ada salah Tuh, mediasi dengan Trans 7 alumni santri Lirboyo asal Banyuwangi. Kalau santet halal saya santet. Waduh, bisa kepikiran seperti itu ya. satu santri yang memberikan sebuah peringatan kalau santet halal, Trans 7 bakal disantet. Kalau boleh santet halal, saya santet. Waduh, serem juga loh guys. Karyawan Transmedia mau digorok. Wah, ini serem juga nih. Salah satu video menunjukkan orang yang punya jabatan sebagai komisaris PT Transjakarta. Nah, dia ini demo kan, tapi demonya itu dengan mengancam karyawan Transmedia. Katanya Kok bisa ya mengancam ya? Ngeri banget sih. ngolok-ngolok para kiai. Ini karyawan lagi yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dapat ancaman, serem banget tuh. Gedung Trans Waduh, parah sih ini langsung. Aduh, ada pembakaran juga. Ya Allah, kok barbar banget ya. Bukannya ajaran Nabi tidak mengajarkan seperti itu, guys. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ya kita doakan saja supaya dibukakan pintu hatinya. Itu loh ya yang penting ya. Percaya sama yang di atas gitu, bukan percaya sama santet gitu ya. Walaupun dia bilang kalau seandainya, tetap saja kan sudah berpikiran untuk menyantet, itu kan sama aja menurut aku gitu guys ya. Nah, ini ada pesulap merah tantang alumni Lirboyo buktikan santet nyata. Janjikan rumah cash dan uang 25 juta katanya gitu guys ya. Mungkin tantangannya kurang gede bang, harusnya jangan 25 juta, 1 miliar mungkin ya. Mungkin tantangannya bakal mau ya. Waduh. Menurut saya yang paling penting. Nah ini Habib Jafar komentari kasus Trans 7 pentingnya pemahaman tradisi pesantren. Gue tuh selalu kayak dengerin banget apapun yang beliau omong. Coba kita dengar gitu. Sekarang itu adalah pemahaman tentang tradisi pesantren agar tidak disalahpahami. Oleh karena itu, yang paling dibutuhkan yaitu media memberikan slot untuk menjelaskan tradisi pesantren dari POV orang-orang pesantren yang mengerti tentang kepesantrenan itu sendiri, bukan dari asumsi yang tidak diketahui atau ya coba hidup di pesantren sampai memahaminya baru kemudian berbicara tentang pesantren. Karena memang etikanya begitu. Kalau dalam filsafat disebutnya fenomenologi. Hidup dulu bersama sesuatu baru kemudian menjelaskan tentang sesuatu itu. Dan buat para santri, ini satu hikmah tentang pentingnya seorang santri untuk terus menjelaskan ke publik tradisi-tradisi pesantren agar tak disalahpahami. Jadi intinya maksud gue begini loh guys. Apapun itu ketika lo hanya mengambil yang salah tapi tidak
mengambil sisi benarnya, itu kan sama saja kayak kita selaku manusia nih ya, gue bilang aja ya, lo dan gua pasti sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan, pasti sama-sama punya kebaikan, pasti sama-sama punya sisi keburukan kita masing-masing. Gak fair ketika gua ngomongin keburukan lo, sedangkan lo punya kebaikan juga yang emang harus ditonjolkan, yang orang lain juga perlu tahu. Dan jadi intinya kalau lo kan suruh gua berkomentar ya kan, suruh gua berkomentar, gua netral. Waduh. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana terkait info dari ini? Mungkin kalian punya berpendapat gitu ya, memihak mana antara Trans 7 atau para santri ya, pesantren ini guys ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.